Halo, nama saya Michael Passage dan orang sudah mengenal saya sebagai pendiri Sokol Indo yang didirikan sejak tahun 2012. Sokol Indo adalah platform di Southern California yang bisa menginformasikan kepada generasi muda Indo-Belanda sebagaimana kehidupan di zaman Hindia Belanda, waktu dulu dan sekarang Indonesia. Saya sangat beruntung ayah saya dapat menceritakan semua kisah ini dan berharap bisa bermanfaat untuk semua orang Indonesia yang tertarik tentang sejarah Hindia Belanda pada zaman itu. Papi, nama dan lahir di mana dan tahun berapa? Nama saya Olke Passage. Lahir di Cirebon 9 Juni 1933. Terus nama Passage berasal dari mana? Nama Passage itu bilangnya asal dari bagian Prancis, Belgia atau Prancis. Menurut asal-usul kita. Terus Oma, nama Teng? Nama ibu saya Teng Itnyo. Dan ayah saya namanya Passage Louisian. Lahir di Cianjur 23 Januari tahun 1891. Siapa yang diperbolehkan sekolah pada zaman Hindia Belanda waktu itu dan bahasa apa yang mereka gunakan pada waktu? Setiap warga negara Indonesia waktu zaman kedudukan Belanda diizinkan dan diperbolehkan masuk ke HIS, berarti itu Hollands Airlines School. Ya, tetapi orang yang punya keturunan yang agak itu jadi semacam yang disebut Mas atau Raden Ayu itu diperbolehkan setelah ujian diperbolehkan masuk ke ELS, Europese Lager School. Nah, dan setelah selesai Europese Lager School bisa melanjutkan sekolahnya kepada SMP atau Milo zaman dulu atau HBS, Hoger Burger School, SMA. Nah, tapi itu hanya untuk sebagian dari masyarakat Indonesia yang diperbolehkan. So, apa yang ayahmu lakukan dan dapatkah Anda menjelaskan secara singkat di mana Anda tinggal dan apa aktivitas sebagai seorang anak? Nah, waktu itu saya waktu pendudukan Jepang, saya umur 8 tahun, 8-9 tahun, nggak bersekolah karena sampai kelas 3, sekolah dasar, saya mengikuti sekolah Katolik dalam bahasa Belanda, dan waktu itu bahasa Belanda dilarang berbicara. Jadi 3,5 tahun selama pendudukan Jepang kami itu nggak bersekolah. Aktivitas waktu itu cuma ya main-main saja karena orang tua saya punya keluarga yang cukup besar pekarangannya dan banyak binatang-binatang yang harus dipelihara. Terus di mana Papi ketika Jepang menduduki Hindia Belanda dan apakah Papi ingat kapan itu dan bagaimana reaksi penduduk asli terhadap? Nah, sepanjang saya tahu bahwa Jepang telah mendarat sekitar Maret 1942, ya, dan penduduk Indonesia anggap sebagai satu kebebasan untuk rakyat Indonesia setelah dijajah itu oleh Belanda. Pernahkah Papi berada di kamp penjara seperti orang Belanda dan Indo-Belanda lainnya dan apa yang Papi dan keluarga Papi lakukan selama pendudukan Jepang?
Ya karena kita orang tua saya nggak pernah ditahan oleh Jepang, karena orang tua saya punya aktivitas sendiri karena orang tua ayah dan orang tua ibu saya mempunyai banyak perkebunan. Jadi aktivitasnya hanya di perkebunan itu. Oke. Terus apakah penjajah Jepang kejam dan apa yang Papi ingat dari saat ini? Ya bahwa saya dengar dan lihat bahwa tentara Jepang waktu itu kejam sekali, ya, kejam sekali dan juga terhadap orang-orang Indonesia, ya yang dibilang itu Romusa, mereka itu dikirim ke daerah-daerah yang harus bekerja keras sebagai budak begitu. Ya. Di mana Papi ketika Jepang menjerah? Dan kapan itu dan apa yang Papi ingat, apa yang terjadi pada 17 Agustus 1945? Dan setelah dengar kabar-kabar bahwa Jepang telah menyerah pada bulan Agustus tanggal 15 tahun 45, mereka itu senang sekali bahwa tentara sekutu udah mendekati daerah-daerah Indonesia. Mereka ada di Filipina, di Singapura, Malaysia. Sebelum mendarat di Indonesia. Nah, apakah Papi tahu apa arti bersiap dan di mana Papi selama bersiap itu dan apakah Papi berada di tempat yang aman? Ya itu bersiap, sebetulnya itu teriakan bersiap itu udah siap. Ya, siap, kita siap untuk kemerdekaan. Ya. Dan waktu itu kita sekeluarga berada di Cianjur. Ya. Dan bagaimana kehidupan di Republik Baru sebagai orang Eropa yang lahir di Hindia Belanda dan apakah Papi diperlakukan secara normal atau didiskriminasi oleh penduduk setempat? Oh, sama sekali nggak ada diskriminasi dan karena itu kami itu bisa bergaul dengan bawahan dan atasan pekerjaan kami, jadi sama sekali nggak ada persoalan soal itu, sama sekali nggak ada persoalan. Ya. Terus bertentangan dengan apa yang dikatakan banyak orang Indo-Belanda, apakah Anda juga berpikir bahwa Presiden Soekarno telah mengusir mereka ke luar negeri atau memberi mereka pilihan? Mereka itu karena sering banyak spanduk-spanduk ditulis oleh masyarakat usir Belanda dari Indonesia, usir Belanda. Ya. Jadi mereka itu banyak takut lagi, jadi sampai mereka terpaksa meninggalkan Indonesia dengan hati yang berat sekali. Ya. Oke. Apakah aman tinggal di Indonesia bagi orang Indo-Belanda seperti Anda? Saya sebetulnya nggak ada sama sekali nggak ada kesulitan untuk tinggal di Indonesia. Ya. Tapi karena sesuatu yang terjadi dalam tahun 65 dengan pemberontakan PKI, ya kita agak takut untuk berdiam bukan di Indonesia tapi di daerah-daerah yang betul-betul dikuasai oleh PKI waktu itu. PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Terus di mana Papi bekerja dan dapatkah Papi menyebutkan beberapa orang Indo-Belanda yang lahir di Hindia Belanda yang berhasil sejauh ini? Oh banyak sekali, misalnya Joop Ave, dia pernah 3 kali sebelum Orde Baru pernah jadi dari istana itu Orde Baru negara. Apa itu Papi? Orde Baru? Orde Baru itu pemerintah Presiden Soeharto. Ya? Soeharto Soekarno? Soeharto. Ya, Joop Ave itu pernah jadi
protokol istana. Dan sejak itu, waktu termasuk pemerintah baru, orde baru dari Presiden Soeharto, mereka nggak lama disingkirkan oleh pemerintah Soeharto karena dia ada berjiwa kiri menurutnya. Jadi bersimpati dengan partai-partai kiri, jadi komunis. Tapi setelah itu ternyata bahwa dia bukan orang komunis dan diterima kembali sebagai ketua protokol istana, dan kemudian dia pernah 3 kali jadi menteri di pemerintah Presiden Soekarno. Pernah jadi menteri pariwisata, pernah menteri telekomunikasi, ya, dan satu lagi apa ya, 2 kali. Di bawah Bung Karno dan Pak Harto. Pak Bung Karno sebagai bukan kepala, jadi protokol istana, dan dalam pemerintah Soeharto sebagai menteri. Ya. Terus siapa lagi? Oh, banyak. Ferry Sonnenfeld misalnya, yang bawa pertama piala bulu tangkis Thomas ke Indonesia, dan kemudian dia dapat penghargaan dari Presiden Soekarno, malahan dianjurkan untuk menjadi menteri olahraga, tapi dia tolak karena dia nggak punya intensi untuk berpolitik. Tapi di samping itu dia setelah lulus Universitas Amsterdam, kembali ke Indonesia sebagai kepala dari Bank Indonesia, kemudian jadi mempunyai perusahaan Real Estate Indonesia, sampai ketua Real Estate Indonesia yang berduduknya di New York kalau salah. Ya. Siapa lagi? Ada beberapa Indo juga mencapai tingkat tertinggi di kepolisian, misalnya Vermanen sebagai Voorrijders dari Presiden Soekarno, Sam van den Broek dari lalu lintas, dan John Vlokstra sebagai keuangan dari kepolisian Jawa Barat, yang saya tahu itu. Itu orang Indo-Belanda. Ya, sebagai turunan. Ya. Terus mengapa Papi pindah ke negeri Belanda dan apa yang Papi maksud dengan Tempo dulu? Ya, karena waktu itu tahun 65 dalam kegiatan-kegiatan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi akhirnya waktu itu istri saya takut untuk tinggal lebih lama di Indonesia, jadi akhirnya kita ke negeri Belanda. Masih ingat tanggal 30 September tahun 65? Ya, Papi ada di mana? Ada di Jakarta waktu itu. Saya masih ingat di Jakarta. Saya masih ingat betul itu tanggal 30 September 65 terjadinya. Terus yang berita dari mana? Dengar berita dari radio Australia. Kok dari Australia? Dari radio Australia. Kita tiap sore jam 6 ada warta berita siaran Indonesia dari radio Australia. Di situ dengar. Nah, kemudian 2-3 hari kemudian kita lihat keadaan di Jakarta, ada jam malam, nah begitu. Terus waktu itu Papi ada di mana? Di rumah atau? Ya, waktu ada di rumah, waktu dengar berita di rumah. Waktu dulu? Di Jalan Guru Sari 4, Jakarta. Okay.